Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Filia Mustika Sari dengan NIM 1813041012 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama mengenai tujuan, yang kedua landasan teori, ketiga alat dan bahan, keempat prosedur kerja, dan yang terakhir yang kelima yaitu jawaban pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan. Ada 3 tujuan pada materi kali ini. Yang pertama, mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung dan juga fungsinya. Yang kedua, memahami peredaran darah setelah lahir. Yang ketiga, memahami peredaran darah foetus. Kemudian, topik yang kedua yaitu landasan teori. Pada slide tertera gambar tubuh manusia, kemudian di dalam tubuh manusia terdapat alat-alat peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah. Jadi, sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan di dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan juga sel. Kemudian, peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, di antaranya mengeluarkan sisa-sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsinya berbagai sistem organ di dalam tubuh, dan yang terakhir mendukung kinerja dan fungsi berbagai sistem di dalam tubuh. Selanjutnya, topik selanjutnya mengenai alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya yang pertama yaitu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, yang kedua atlas anatomi manusia, yang ketiga model jantung, dan yang terakhir model bayi di dalam kandungan. Selanjutnya mengenai prosedur kerja, ada 3 tahapan. Yang pertama, mempelajari buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, kemudian dengan buku-buku sumber lain yang relevan. Yang kedua, mengamati bagian-bagian jantung, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, penyebaran pembuluh darah pada media yang tersedia, sesuaikan dengan gambar pada atlas anatomi manusia. Yang ketiga, gambarlah anatomi jantung, irisan membujur, lengkap dengan keterangan yang menyangkut pensyarafan, klep, sekat, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, dan keterangan lain yang diperlukan. Topik selanjutnya mengenai jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana penjalaran impuls saraf pada jantung. Jadi jawabannya penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai dari sinoatrial node atau SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium akan berkontraksi. Kemudian impulsa mencapai anteroventricular node atau AV node, di mana impuls dari atrium ditunda di AV node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventricle. Keadaan ini memungkinkan atrium berkontraksi mendahului ventricle. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Bagaimana pengaruhnya? Jadi jawabannya, saraf simpatis yang menginversi jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Serabut saraf akselerator berasal dari ganglia simpatik cervicalis. Kemudian, salah satu dari sistem saraf parasimpatis adalah saraf vagus.
vagus. Saraf ini merupakan saraf kranial nomor 10 yang membawa impuls yang memperlambat denyut jantung. Dan kondisi impuls ini akan melewati avenut dan juga ventrikal. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana aliran darah dalam jantung? Jadi pada slide tertera gambar aliran darah di dalam jantung. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau disebut dengan pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, kemudian menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya akan dialirkan ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen ini akan mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Sel-sel miokardium akan menerima darah dari arteria koronaria yang keluar dari aorta. Arti koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumflexa arteri yang mengelilingi jantung, dan arteria koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan dari ventricle sinister. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Jadi, siklus jantung merupakan periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Setiap siklus dimulai dari timbulnya rangsangan yang terjadi secara spontan dari S anut. Siklus jantung ini terdiri dari satu periode relaksasi yang disebut dengan diastol, yang diikuti oleh satu periode kontraksi atau sistol. Lama siklus jantung kurang lebih 0,8 detik. Berarti jantung berdenyut 75-80 kali di dalam semenit. Pada gambar tertera siklus jantung. Pertanyaan selanjutnya yang kelima mengenai apakah yang dimaksud dengan sistol dan juga diastol. Sebelum menjawab pertanyaan, pada slide terdapat gambar sistol dan juga diastol. Jadi sistol merupakan fase ketika dimulainya kontraksi atrium dan ventrikel ketika jantung memompa darah, sedangkan diastol adalah pada fase relaksasi atrium dan juga ventrikel. Selanjutnya yang pertanyaan ke-6, bagaimanakah yang menimbulkan bunyi jantung? Jadi jawabannya, bunyi loop adalah suara jantung pertama yang dikarenakan adanya proses penutupan katup triscupidalis dan juga mitral yang memungkinkan aliran darah yang berasal dari atrium atau serambi jantung ke ventrikel, bilik pada jantung. Bunyi dup terjadi ketika katup aorta dan pulmonal menutup atau katup semilunar. Pertanyaan ke-7, apakah fungsi dari chorda tendinae? Chorda tendinae merupakan penghubung antara vulva tricuspidalis dan juga vulva bicuspidalis dengan muscularis papillaris. Chorda tendinae ini merupakan tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup tricuspidalis di dalam ventrikel kanan dan katup bicuspidalis di sebelah ventrikel kiri sebagai kontak otot papillaris dan juga refleks. Chorda tendinae ini mengirimkan kenaikan penurunan tegangan ke masing-masing katup dan menyebabkan katup tersebut terbuka dan juga tertutup. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-8. Apa yang terjadi jika chorda tendinae tidak normal? Jika terjadi chorda tendinae tidak normal seperti rupture dan juga ischemia, darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Kemudian darah akan otomatis tidak akan bisa dialirkan dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi. Kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Apakah fungsi klep anterioventrikular dan klep semilunaris? Jadi jawabannya, katup anterioventrikuler berfungsi sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel.
Jika katup ini membuka dan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam darah ventrikel selama fase diastol. Kemudian yang kedua, katup semilunalis juga memiliki dua bagian katup, yaitu katup pulmonal dan juga katup aorta. Kedua katup ini memungkinkan darah masuk ke dalam arteri dari ventrikel dan dapat mencegah darah mengalir kembali dari arteri ke ventrikel. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 10 mengenai dalam satu kali kontraksi rata-rata berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung. Jadi volume darah yang dikeluarkan dari masing-masing bilik stroke volume akan berakhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol, dan volume darah tersebut akhir dari darah yang keluar dari ventrikel saat sistol. Volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 75 cc per denyut. Selanjutnya ke-11, pertanyaannya adalah jika suatu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh di dalam 1 menit? Jadi jawabannya diketahui siklus jantung yaitu 0,8 detik, kemudian darah yang keluar dari jantung itu 70 cc, kontraksi jantung per menit yaitu dengan cara 60 dibagi 0,8 yaitu sama dengan 75 kali, kemudian 75 tersebut dikali dengan 70 mendapatkan hasil 5250 cc. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-12. Jadi sebutkan beberapa jenis kelainan pada jantung. Jadi pada slide tertera beberapa jenis kelainan pada jantung, di antaranya yang pertama yaitu PJK atau penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini disebabkan oleh arteriosklerosis di arteri koronaria. Jadi aliran suplai darah ke otot jantung terhenti karena pembuluh koronaria tersumbat sehingga terjadinya kematian pada otot jantung. Kemudian yang kedua yaitu murmur jantung. Murmur jantung yaitu kelainan pada katup jantung yang menyebabkan bunyi-bunyi berdesis saat jantung berdenyut. Kemudian serangan jantung atau kelainan yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total. Selanjutnya ada stenosis aorta. Stenosis aorta terjadi jika katup gagal untuk membuka semua jalan. Penyakit ini mempengaruhi kemampuan darah untuk pindah ke aorta yang efektif. Kemudian ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung yang menyebabkan kelainan pada bentuk atau kekuatan otot jantung. Selanjutnya ada aritmia. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung yang bisa terlalu cepat atau terlalu lambat atau tidak beraturan. Kondisi ini dapat terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu, sehingga jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu ada gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi ketika jantung terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada endokarditis, adalah penyakit jantung dengan adanya infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan juga katup jantung. Pertanyaan selanjutnya mengenai apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Pada slide terdapat gambar mengenai penyakit jantung koroner atau sering disebut dengan PJK. Jadi PJK adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah. Penyebab penyakit jantung koroner ini terdiri dari beberapa faktor atau dinamakan dengan faktor resiko. Faktor resiko ini merupakan faktor-faktor keberadaannya berkedudukan sebelum terjadinya penyakit. Secara garis besar, faktor risiko PJK dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah seperti kolesterol, hipertensi, merokok, obesitas, diabetes mellitus, kurangnya aktivitas fisik, dan juga stres. Sedangkan faktor
risiko yang tidak dapat diubah seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan juga usia. Selanjutnya, pertanyaan ke-14 mengenai bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner. Jadi, cara-cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner yang pertama dengan cara pencegahan primordial. Pencegahan ini ditunjukkan dengan mencegah munculnya faktor predisposisi terhadap PJK dalam suatu wilayah di mana belum adanya tanpa faktor-faktor yang menjadi risiko. Tujuannya adalah untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial ekonomi kultural yang mendorong peningkatan risiko penyakit PJK. Kemudian yang kedua dengan cara pencegahan primer. Pencegahan ini ditunjukkan kepada seseorang sebelum menderita PJK, dilakukan dengan pendekatan komunitas berupa penyuluhan faktor-faktor dari penyakit jantung koroner tersebut. Kemudian ada yang ketiga, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan upaya jadi upaya pencegahan ini yang sudah pernah terjadi sebelumnya untuk berulang atau menjadi lebih berat dapat diperlukan dengan perubahan pola hidup sehat terhadap faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan kepatuhan untuk selalu berobat ke dokter yang menderita PJK. Kemudian yang terakhir dengan pencegahan tersier. Pencegahan ini merupakan upaya pencegahan terjadinya komplikasi yang lebih berat atau dapat menyebabkan kematian. Pencegahan dalam tingkat ini dapat berupa rehabilitasi jantung. Kemudian dalam program ini terutama ditunjukkan kepada penderita PJK atau pernah mengalami serangan jantung atau pasca operasi jantung. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai apakah yang dimaksud dengan alat picu jantung. Bila mana seseorang harus menggunakan alat tersebut, jadi jika teman-teman belum tahu apa itu alat pacu jantung, pada slide tertera gambar mengenai alat pacu jantung. Jadi alat ini merupakan alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama yang normal. Digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran dan rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung, sehingga jantung dapat berdenyut terlalu lambat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-16. Apakah perbedaan dari arteri, kemudian vena, dan juga kapiler? Pada slide sudah tertera perbedaan-perbedaan dari arteri, vena, dan kapiler. Misalnya pada dindingnya, arteri bersifat tebal dan juga elastis, pada vena dindingnya bersifat tipis dan kurang elastis, kemudian pada kapiler tipis dan juga permeabel. Kemudian pada tekanan, pada arteri sifatnya tekanannya kuat dan juga memancar, kemudian pada vena lemah dan menetes, kemudian pada kapiler peralihan antar arteri dan juga vena. Kemudian ada perbedaan-perbedaan lain yang dapat dilihat pada tabel. Terdapat 8 perbedaan seperti letak, aliran darah, klep, darah, warna, dan juga denyut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-17. Uraikanlah perbedaan proses peredaran sistemik dengan peredaran pulmonal. Jadi jawabannya, peredaran darah sistematis merupakan peredaran darah dari jantung menuju sel tubuh, kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari bilik atau ventrikel kiri, jantung menuju ke tubuh, bagian atas dan juga bagian bawah, dengan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel-sel jaringan tubuh. Darah kembali masuk ke jantung melalui atrium kanan dengan membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida dan hasil dari metabolisme tubuh. Kemudian, peredaran darah pulmonal merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali lagi ke jantung. Darah ini miskin dengan oksigen yang akan
ada dalam ventrikel kanan dan dipompa kembali ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam alveolus paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah akan kaya oksigen menuju atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Adapun tahapannya tertera pada slide, yaitu ventrikel kanan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian atrium kiri. Selanjutnya, pertanyaan ke-18 mengenai jelaskan proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Pengaturan sistem aliran darah terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan juga sistematik. Pada lokal, terdiri dari beberapa bagian lagi seperti vasokonstriksi. Jadi pada arteri, atrial, dan vena yang cedera akan berkonstruksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal sklerotin dan juga trombosit yang melekat pada dinding pembuluh. Yang kedua ada vasodilatasi jika derajat metabolisme yang terlalu besar, yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen. Kemudian yang ketiga ada autoregulasi, jadi kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri dengan perubahan tekanan perfusi. Pada sistematik, mekanisme sistematik pengaturan oleh hormon, yang pertama hormon vasodilator, yang kedua ada hormon vasokonstriktor. Kemudian ada mekanisme sistematik pengaturan oleh saraf. Yang pertama ada saraf simpatis noradrenergic, yang kedua saraf simpatis kolinergik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga jawaban-jawaban yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.